Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast BK Bincang kekinian, Healing with Hearing. Healing with Us. Oke, jadi di podcast episode kali ini saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh Kak Fahmi. Halo Kak Fahmi. Halo Kanda, alam. Bagaimana kabarnya nih Kak? Wah, alhamdulillah. Kita ya Kanda, Ya, bagaimana? alhamdulillah baik juga kan. Ya, saya lihat ini Kak Fahmi cukup aktif ya. Ya, Cukup alhamdulillah. disibukkan dengan hal-hal yang baik, Insyaallah, alhamdulillah. alhamdulillah. Tapi ya kita kadang diantara disibukkan menyibukkan diri juga. Iya. So sibuk. So, sibuk lah. Iya. Jadi sekarang Kak apa-apa kegiatannya atau kesibukannya begitu aktivitasnya? Kalau kesibukan Kak mungkin lebih ke penyelesaian si kuliah juga kan, apalagi semester ini kan kita KKN gitu ya. Tidak dirasa nih Kak. Iya, betul sekali KKN, dan juga alhamdulillah saya ikut pertukaran mahasiswa di Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillah, semoga bisa cepat selesai. Kalau ke Alam gimana? Ya, alhamdulillah kalau saya sendiri Kak, kemarin kan ada penyeleksian juga yang program MBKM. Iya. Nah, alhamdulillah saya lulus itu Kak di Oh, alhamdulillah. program kampus mengajar. Wah, keren banget Kak. Jadi setiap hari ini saya Ngajar ya? ngajar Wah. di SD. Jadi guru SD lagi. Iya Kak. Oh iya Kak, ini kita tidak terasa ini sudah semester 7 ya Kak ya? Iya, tidak dirasa sekali nih. Kita kayaknya baru masuk gitu, kayak semester 1 gitu. Kayak Kalau- baru kemarin Ya. masuk di BK. Ya, hampir semester lagi. 7 lagi. Aduh, betul waktu. Tapi ini Kak, yang kadang mau saya tanyakan pada teman-teman BK juga yang sekarang sudah semester akhir. Bagaimana kira-kira ya sebelum masuk nih Kak? Kan kita itu sebelum masuk kadang berpikir, loh kok bisa saya selama ini di BK gitu. Kapan sih, kenapa sih bisa selama ini? Nah, kalau bisa diceritakan Kak, kira-kira pilihan pertamanya itu apa dulu, apa memang BK, ataukah sebelum masuk BK itu kira-kira bagaimana pemikirannya Kak Alam ini tentang BK? Iya, betul. Ya, sangat bagus ini Kak diceritakan memang ke teman-teman pendengar Ya, ini. betul sekali. Jadi betul ya, jadi di episode kali ini kita mau bahas bagaimana sih itu Kita BK. tuntas. Ya, betul. Kita mau kupas tuntas Betul ini. banget. Apa itu BK, bagaimana pengalaman-pengalaman tadi Nah. BK, dan masih banyak lagi. Ya, jadi kalau pertanyaannya Kak Fahmi tadi toh, Ya. kalau dari saya sebenarnya itu kupilih BK dulu kan jalur SBMPTN toh Kak. Oh ya, SB. Oh Iya. iya. Nah, di situ saya pilihan ketiga sebenarnya. Wah, pilihan Iya. ketiga nih guys. Tapi saya pilih BK itu karena saya lihat memang prospek kerjanya yang cukup Kerja. menjanjikan tuh Kak. Tapi sebenarnya saya kan dari jurusan IPA waktu SMA. Oh, sama ya. Iya. Terus Jadi gimana? kayak bisa dikatakan tidak nyambung tuh Kak IPA ke BK. Iya sih. Tapi ya apa boleh buat, karena kita biasanya itu waktu SMA kayak tidak ditahu juga mau ambil jurusan apa. Yang dilihat cuman prospek kerjanya bagaimana toh Kak. Wah. Jadi ya itu saya pilih BK karena memang betul melihat prospek kerjanya BK ini yang Pilihan ketiga cukup ya. menjanjikan. Wah, keren. Kalau Kak Fahmi bagaimana ya? Nah, kalau saya ini teman-teman ya, saya mungkin sedikit beda dengan Kak Alam. Tapi yang samanya itu saya sama-sama juga dari IPA gitu. Tapi dulu saya kalau waktu SMA itu namanya matematika dan IPA. Oh, MIPA. IPA ya. Dari SMA mana Kak? Ya, saya dari SMA 3 Takala. SMA 3 Kalau Kak Alam, Kalau saya SMA Negeri 2 Goa. jadi dulu itu saya sebenarnya biologi tulen nih Kak Alam. Kenapa saya katakan biologi tulen? Nah, dari sejak kecil, SD, SMP, SMA, saya tekuni betul itu biologi. Tapi entah kenapa pada satu hari itu ternyata saya pilih BK, dan pas pilihan pertama gitu. Soalnya ini juga satu sisi sih disuruh sama orang tua. Kenapa? Karena katanya prospek BK itu bagus. Oh iya. Dan pernah juga kejadian dulu di Sinjai tadi Bantaeng. Katanya yang diterima itu 11 dan yang ada hanya 3. Wah, itu menggiurkan Ya, sekali bagi saya. Sia-sia kalau tidak diisi Kak. Ya, dan ya terpaksa, bukan sih sebenarnya terpaksa, tapi saya yakin percaya sama pilihan orang tua. Dan alhasil alhamdulillah saya ada di BK, dan saya juga betul-betul bersyukur sih Ya, sebenarnya. alhamdulillah. Iya. Jadi
kan Kak Fahmi sudah tahu Ya. pengalamannya juga sudah semester akhir nih sekarang. Mhm. Tapi saya mau tanya nih Kak Fahmi, sebenarnya apa itu BK Kak? BK ya. Iya, Jadi sebelum saya tahu BK, jadi BK itu ya polisi sekolah gitu. iya, iya. Polisi sekolah, tukang cukur, Ah, itu di sekolah dulu. iya, foto-katok Kak. Ya, itu sih bahasa kasarnya paling sering. Terus razia apa lagi? Apa? Gelang gitu. HP juga HP biasa. ya, Iya, Kak. sama kalau tidak aktif gitu atau bolos gitu ya. Tapi sebenarnya BK itu jauh dari itu, Kak. Bahkan itu nggak BK sekali kalau menurut saya. Iya, Ternyata BK yang saya masuk ini memang betul-betul yang kita butuhkan selama ini di sekolah-sekolah, Kak, yang harusnya memang memperbaiki dan mengobati masalah-masalah siswa. Nah itu sih kalau kalau dari aku pribadi, Kak, karena sebelum masuk BK itu ya orang-orang mungkin belajar ya kalau misalnya biologi, oh saya harus belajar biologi nih Iya, untuk iya. masuk BK. Nah saya pikirnya apa, saya harus belajar ngapain di BK gitu, Kak. Kira-kira kalau ke alam gimana sebelumnya masuk BK dan setelah? iya. Kalau saya waktu awal masuk BK kan memang betul-betul belum tahu Kak Mhm. apa itu BK, apa-apa nanti dipelajari ya. Kurang lebih sama dengan Kak Fahmi waktu kan pengalaman kita cuman lihat di sekolah ya, guru BK itu seperti apa, Ya betul polisi banget. sekolah, patoka-toka dan sebagainya. Ya Itu itu juga sayang yang sih. ditahu, tapi Hmm. pas Kak masuk di BK Hmm. ternyata beda sekali Kak. Ya beda banget. Bisa dikatakan ini guru BK temannya siswa, Nah sahabat teman. siswa, bisa dikatakan juga malaikat ini ya. Ya kata dosen saya sih gitu kayak eh, guru BK itu ibaratkan malaikat, Malaikat, tapi kadang-kadang dipelesetkan malaikat maut katanya. malaikat Pak. Aduh, itu sebelum Aduh. masuk BK itu gitu. Tapi Iya, setelah iya. masuk BK, insya Allah jadi malaikat Firdaus lah. Insya Ya, Allah. amin, Kita amin. suka. Malaikat Ridwan. Iya malaikat, ya malaikat. Oh kok malaikat Firdaus ya? Ya, terus gimana? Ya. Itu ya, itu sih Kak sedikit nuku pengalamanku kalau Iya. dibilang apa itu BK. Jadi memang betul-betul BK itu kalau tanggapannya orang-orang awam ya seperti itu tadi. Tapi kalau setelah kita masuk di BK kita banyak mempelajari tentang psikologi. Nah, Di BK betul, itu kita belajar psikologi perkembangan Ya, Kak. betul Jadi banget. kita pelajari perkembangannya misalnya anak-anak usia Jadi ini ya. 1 bulan ke 12 bulan, ada yang usia 1 tahun ke 5 tahun juga. Jadi betul-betul kita pelajari psikologisnya. Kemudian selain itu di BK juga kita belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Nah, public speaking sih gitu. Iya Kak, public speaking. Jadi itu di BK kalau dari saya sendiri kita betul-betul mempelajari seni yang seni kehidupan Kak. Iya betul banget Kak. Betul sekali. Iya. Kalau saya Kak anggapannya ya mungkin teman-teman nih yang nonton ya, apalagi mahasiswa-mahasiswa BK atau maba-maba yang baru lulus ini, ya jangan disia-siakan lah. Di BK itu kita benar-benar mempelajari ilmu-ilmu yang terapannya itu bahkan sama kita pribadi juga bisa kita rasakan. Semakin kita belajar tentang BK, semakin kita tahu bagaimana memahami diri sendiri bahkan orang lain. Kalau Betul. kita bisa pelajari gitu masalah-masalah hubungan, Ya betul Kak. Empati. toxic friendship, Nah, insecure, ya betul betul. pokoknya yang berhubungan dengan itulah kita pelajari. Nah, selanjutnya nih Kak, kira-kira yang banyak juga ditanyakan sama kakak ini, sama teman-teman juga, kira-kira apa yang membuat Kak Alam ini jatuh cinta? Coba kira-kira di BK. Kalau saya apa di Kak? Jadi sebenarnya kalau dibilang kapan jatuh cinta, bagaimana kita tidak bisa ini Kak. Spesifik. Namanya kalau Cinta bahas-bahas cinta ya. Cintanya itu tidak. Ini ke cinta ke jurusannya ya, bukan ke orangnya ya Kak. Siap. Kalau saya itu Kak ditanya kapan jatuh cinta sama BK, memang awalnya tau Kak, awalnya memang masih coba-coba. Kayak kadang juga merasa salah jurusan waktu di awal-awal. Tapi Iya sih. pas saya betul-betul ikuti perkuliahannya, ikuti perkembangan kuliahnya tuh kayak tugas-tugas dan sebagainya, ternyata bagus sekali nih BK Kak. Jadi kita betul-betul mempelajari seni kehidupan seperti yang saya katakan tadi. Di situ nih mulai Kak
bermanfaat sekali nih Kak. Hmm, Karena betul kan banget. saya itu orangnya pemalu sebenarnya. Nah, betul sekali, Pemalu, Kak. sering kurang percaya diri juga. Tapi pas setelah masuk di BK di situ Mak belajar, oh ternyata karena dipelajari tuh Kak di BK yang seperti itu. Iya sih, Kak. Kita belajar bagaimana berkomunikasi, bagaimana berempati sama orang lain. Betul banget. Itu kalau saya. Kalau Kak Fahmi kapan ini jatuh cintanya sama BK? Aduh, saya ini ditanya tentang cinta ya, saya akan jawab sejujur-jujurnya ya. Iya, harus itu. Tentang cinta sendiri ke BK, nah saya itu mencintai BK itu pada saat apa ya? Pada saat saya rasakan bahwa ternyata BK itu penuh dengan kasih sayang. Ah, Ilmu yang betul-betul mengajarkan kita untuk memberikan kasih sayang kita, empati, bagaimana mengurus orang lain, bagaimana mengurus diri sendiri. Dan ternyata setelah saya kulik-kulik gitu ya, ikut-ikut kegiatan, mungkin kayak baksos atau kegiatan trauma healing, iya. ternyata di BK ini wah enak sekali gitu kegiatan-kegiatannya. Dan bahkan betul-betul di BK itu ya, kalau saya bisa katakan ya, semenjak beberapa tahun ini ya ada peningkatan ya pendaftarnya. Sampai 4 kelas sekarang Kak. Sekarang ya, Iya, waduh, itu lebih banyak. dari 3 jalur saya dengar-dengar sampai 160-an orang. Waduh, banyak ya. Ya banyak sekali Kak. Tapi ya kembali lagi sama adik-adik. Jadi di BK itu sebenarnya ya begitu menyenangkan. Kita bisa terus tenang, apalagi dosen-dosennya. Ya mungkin awal-awal sih ya kalau tugas-tugas gitu. Iya, Semua mahasiswa merasakan tugas-tugas. Oh iya, saya ingat lagi nih karena Kak Fahmi bahas tugas-tugas. Saya mau tanya lagi nih, bagaimana sebenarnya kuliah di BK itu Kak? Karena banyak juga itu yang sering tanya-tanya ke Iya. senior-senior tuh, Iya. bagaimana itu Kak kuliahnya di BK, tugasnya. Kalau Kak Fahmi bagaimana? Tugas di BK ya. Waduh, tugas di BK itu relatif ya. Relatif gampang kalau kita belajar, relatif susah ya kalau kita tidak belajar. Tergantung ya Kak. Tergantung. Apalagi kalau kita malas kerja tugas gitu. Atau kita suka nunda-nunda gitu. Nunda-nunda pekerjaan gitu. Wah, salah SKS nanti sistem kebut semalam. Itu bikin susah banget. Mungkin kayak gitu sih. Kalau Kalam gimana? Ya, kalau saya kurang lebih sama sih seperti Kak Fahmi, no? Tapi yang sering kulakukan saya itu kalau pada saat kuliah ya betul-betul kita pelajari baik-baik itu pelajaran, misalnya besok ada mata kuliah ini. Jadi Ya, sebisa reminder mungkin lah ya. iya, malamnya tuh dipelajari memang nih. Soalnya ada presentasi juga besok, ya itu makalahnya teman-teman dipelajari memang, jadi Kalian pelajaran pas ulang ya? iya, jadi pas besoknya bisa maki presentasikan dengan baik, bisa maki diskusi dengan baik sama teman-teman. Sama itu juga Kak, kan biasa banyak sekali tugas tuh Kak. Kayak dibilang tadi Kak Fahmi, jangan ditunda-tunda Iya, ya. betul. Itu harus memang betul-betul di manajemen tugasnya, dicatat hari ini ada tugas ini. Kalau bisa diselesaikan hari ini ya diselesaikan hari ini, jangan tunggu deadline. Karena kalau ditunggu Biasa, sama ya. deadline-nya ya Iya, betul. begitu lagi Kak, menumpuk tuh. Ya oke. Adik-adik dan teman-teman pendengar nih, sebelum kita akhiri mungkin pertemuan kita yang berharga ini, kita mau dengar dulu nih apa yang kira-kira yang bisa diberikan sepatah kata untuk adik-adik Kalam atau motivasi gitu supaya semangat kuliah khususnya di BK nih. Ya. Oke Kak Fahmi, kalau berbicara tentang adik-adik maba ini toh, Iya. ya betul-betul dari awal ke dia toh beda sama kita sekarang. Sudah banyak Ya, pengalaman toh, tapi saya yakin mahasiswa baru juga bisa. Bisa banget. Nah, jadi pesanku saya Kak untuk mahasiswa baru mungkin karena kan sekarang masih di awal-awal toh, betul-betul itu membangun relasi dengan teman-teman atau kakak-kakak. Iya, harus Nah, banget. karena kalau ada relasi tak dengan kakak-kakak, akan ada role model tak, kan ada role model tak siapa yang akan kita contohi dan sebagainya. Karena Betul, maba betul. itu terkadang mudah sekali terombang-ambing toh. Iya, betul. Kayak kertas putih Iya, gitu. kayak kertas putih. Jadi bagusnya memang ada role modelnya Kak. Betul banget. Kemudian satu juga pesanku, karena sekarang berada makin di BK, harus Ki merasa betul bahwa ini nih jurusan yang saya pilih. Saya tidak boleh merasa salah jurusan. Betul, supaya ada keinginan untuk mewujudkan Cita-cita gitu ya. mewujudkan cita-citanya. Ada keinginan juga untuk tetap semangat berkuliah Kak.
Itu kalau dari saya, Kak. Kalau Kak Fahmi bagaimana? Wah, gitu keren banget ya dari Kak Alam. Nah, Kak Alam ini bukan hanya mahasiswa biasa loh. Nah, ini segudang prestasi. Weh. Tapi ya mungkin panjang ya kalau kita bahas ini nih. Eh, Jadi mungkin bisa jadi role modelnya adik-adik kayak yang dikatakan Kak Alam tadi. Nah, kalau dari aku sendiri, dari saya pribadi itu, kita dalam mencintai suatu hal ya kita harus mengetahui dulu hal tersebut. Jangan langsung dijudge, oh jelek ini BK ini. Oh, saya maunya ini kedokteran. Oh, saya maunya teknik. Ya belum tentu itu bagus atau cocok dengan adik-adik. Bisa jadi yang kita jalani sekarang itu paling bagus gitu, paling baik. Di sini minta takdir tak? Gitu. Takdir Tuhan itu tak pernah salah gitu ya. Tapi kita yang cari, kita yang bangun itu. Soalnya semua jurusan itu bagus adik-adik. Tapi tinggal kita di dalamnya bagaimana memproses dan berproses. Wah, luar biasa ternyata Kak Fahmi ya. Jadi Kak Fahmi ini segudang prestasi juga Waduh, ini. sama Kita ya, bisa Bro. lihat di Sama-sama profil-profilnya ini. Oh, sama-sama belajar. Ya, mungkin sekian dari kami teman-teman pendengar. Tetap stay tune di podcast kami baik itu di YouTube atau Spotify. Ya, silakan terus ikuti perkembangan kami. Ya, kami pamit undur diri. Saya Muhammad Nur Alamsyah. Saya Muhammad Fahmi Anugrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang